Assalamualaikum sahabat, pada video kali ini saya akan menuangkan sejarah kerajaan Pasai dan silsilahnya. Sebelum lanjut menonton, apa salahnya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 m. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, tahun 1297 sampai tahun 1326 m. Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak, dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 m. Ia juga menceritakan bahwa, ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa, Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 m. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudera mengalami kemunduran, hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 m. Pada tahun 1524 m ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilahnya, 1. Sultan Malikul Saleh tahun 1267 sampai tahun 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malikul Zahir, tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, tahun 1326 sampai tahun 1345. 4. Sultan Malik Az-Zahir, 1346. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1346 sampai tahun 1383. 6. Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1383 sampai tahun 1405. 7. Sultanah Nahrasiyah, yang memerintah tahun 1405 sampai tahun 1412. 8. Sultan Saloh ad-Din yang memerintah 1402. 9. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir, -1455. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah, tahun 1455 sampai tahun 1477. 11. Sultan Zain al-Abidin, memerintah tahun 1477 sampai tahun 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, yang memerintah, tahun 1501 sampai tahun 1513. 13. Sultan Zain al-Abidin,
yang memerintah tahun 1513 sampai tahun 1524. Periode pemerintahan, rentang masa kekuasaan Samudera Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 m. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun, di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti Menteri Besar Perdana Menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudera Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Seri Kaya Sayyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani, sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri. Pemerintahan Umum Ekonomi Sosial dan Kemasyarakatan Pendidikan dan Pelatihan Agama Wisata dan Lingkungan Politik dan Hukum Seni. Budaya dan Hiburan Kesehatan Olahraga Tek dan Sains Pengumuman Jelajah Serba-serbi Alat Musik dan Kesenian Cerita dan Legenda Rakyat Pahlawan Data Budaya dan Wisata Kuliner Cindera Mata Objek Wisata Nomor Telepon Penting Informasi Berkala Informasi Setiap Saat Laporan Keuangan Dokumen Kinerja Layanan Informasi Publik Statistik Aksi Tim PPK Prestasi Pemerintah Aceh Perdakanun Rancangan Konun Rancangan Pergub BTTG Si Hari Nusantara Gubernur Wakil Gubernur Beranda, Berita, Kategori, Jelajah, Kerajaan Samudera Pasai, Senin, tanggal 22 Januari tahun 2018. Senin, tanggal 22 Januari tahun 2018 Jelajah. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 m. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, tahun 1297 sampai tahun 1326 m. Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak, dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 m. Ia juga menceritakan bahwa, ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa, Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 m. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudera mengalami kemunduran, hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 m.
Pada tahun 1524 ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah 1. Sultan Malikul Saleh tahun 1267 sampai tahun 1297 m. 2. Sultan Muhammad Malikul Zahir tahun 1297 sampai tahun 1326 m. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, 1326 tanda kurang lebih 1345. 4. Sultan Malik Az-Zahir, 1346. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah K. tahun 1346 sampai tahun 1383. 6. Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah, tahun 1383 sampai tahun 1405. 7. Sultanah Nahrasiyah, yang memerintah tahun 1405 sampai tahun 1412. 8. Sultan Saloh ad-Din yang memerintah K. 1402. 9. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir, -1455. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah K. 1455 K. 1477. 11. Sultan Zain al-Abidin, memerintah K. 1477 K. 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, yang memerintah K. tahun 1501 sampai tahun 1513. 13. Sultan Zain al-Abidin, yang memerintah tahun-tahun 1513 sampai tahun 1524. Periode pemerintahan. Rentang masa kekuasaan Samudera Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 m. Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti Menteri Besar Perdana Menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudera Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Seri Kaya Sayyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani, sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik. Kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh, sebagai raja pertama yang memerintah tahun-tahun 1285 sampai tahun 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia, Italia, tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudera Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahiri, tahun 1297 sampai tahun 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II, tahun 1326 sampai tahun 1348. Pada masa ini pemerintahan Samudera Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab.
Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui Samudera Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya pemerintahan Samudera Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudera Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudera Pasai tidak diketahui secara jelas. Itulah yang bisa saya sajikan. Buat suka dengan sejarah ini jangan lupa tekan tombol like-nya.